Selamat datang di program kami berdua. Thank you. Next, bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya David Rizal. Jadi kita di sini mau ngobrol. Mohon maaf. Ini program saya, bukan program Anda. Tolong ya. Ini Tadi program kayaknya hostnya saya. Thank you, kita deh. Siapa? Nggak tahu siapa. Astagfirullahaladzim. Nih yang punya. Yang punya apa? Yang punya program. Oh, yang punya Selamat datang. Terima David Rizal. kasih. Boleh sih, boleh begini. Di Thank You Next. Thank you, Next. Dari judulnya udah tahu dong. Ya, kebetulan Bapak produser ya. Iya, saya produsernya ya. Thank you Next adalah program yang pokoknya thank you next apa? Nah itu dia, pokoknya gitu singkatnya. Thank you masa lalu, nextnya apa nih, gitu ya. Dua-duanya ini teman saya, kita satu kantor di sebuah gedung pertelevisian. Boleh lah kita sebut ya. Boleh. SCTV, Wanda Indosiar bareng sama saya. Itu thank you. Betul, itu thank you-nya. Thank you, terima kasih Terima atas kasih. layar kaca yang begitu luar biasa. Terima kasih ya. 8 tahunnya. Terima kasih 12 tahunnya. Sama 12 tahun juga, terima kasih. Senior. Berarti kelihatan di sini siapa yang paling senior. Kan sama-sama 12 tahun. Oh, Iya, baik. Iya betul ya, sama 12 tahun. Nah, saya harus memulai menanya-nanya kalian nih Langsung sebagai ke pertanyaan. narasumber saya, boleh ya? Thank you next. Seperti yang kita udah bilang tadi, thank you-nya terima kasih masa lalu segala macam kesuksesan yang luar biasa didapat David Rizal, Alhamdulillah. Wanda Dwi Utari Amin. sebagai Alhamdulillah. news presenter papan atas Ya dari Allah, SCTV amin, ya dan juga Allah. Indosiar gitu ya. Kenapa sih harus pindah gitu di saat kalian ada di puncak kejayaan itu? Orang kalau kata konten-konten orang gila mana gitu, orang waras mana gitu. Nah, kalau kami orang waras mana? Karena berkata Mbak Uti tadi ya, kita itu alhamdulillah, keluar atau resign gitu ya. Anak sekarang aku mau resign itu kan biasanya dengan sakit hati. Kalau kami alhamdulillah enggak ya. Enggak tahu kalau Wanda kan duluan nih. Oh iya, senior ya. Senior di perisainan. Dunia perisainan dia yang paling duluan. Coba dari sini dulu deh. Sebenarnya Kenapa? kalau tadi kan Kautri bilangnya kenapa pindah? Iya. Sebenarnya kita tidak pindah. Aku tidak pindah kemana-mana kan. Jadi ketika aku mengajukan resign pun saat itu atasan-atasan nanya mau pindah kemana? Kalau aku pribadi ya, karena kan aku Apa alasannya pada saat itu? lulus kuliah kan langsung di Indosiar kan. Jadi aku tidak mengalami TV-TV lain nih. Dan menurut aku tuh Indosiar udah paling media, wah Masya Allah deh fasilitas dapat, lingkungannya juga nggak toksik gitu kan. Jadi sebenarnya juga alasan aku resign pun banyak yang menyayangkan kayak lu kenapa deh udah enak di sana tapi Iya, kalau di pasti sana- banyak yang nanya. Banyak yang nanya. Ya seperti kita sudah ketahui bersama, ya aku sekarang sudah menjadi ibu anak 2 kan. Kalau dulu kan mungkin masih gadis ya udahlah nggak ada. Ya pulang aja nggak ada yang Tanggung nungguin. jawabnya nggak ada yang tambah. Nah, gitu. kalau sekarang itu anak-anak masih butuh peran ibunya gitu kan. Jadi aku butuh yang pertama sebenarnya adalah fleksibilitas secara waktu. Oh, oke. Walaupun media memang kerjanya fleksibel ya, tidak 9 to 5 gitu kan, tapi kan kita bisa Tapi 9 to 9. alias nggak tidur-tidur Iya, itu. bisa kita setengah 5 subuh dari Bogor jam 3. Aku rumah di Bogor jam Pulang 3. setengah 5 sore gitu ya. Bisa begitu. Enggak setiap hari. Nah, ya, walaupun setiap tidak hari. tidak setiap hari, tapi di media ini kan karena 24 jam harus tayang ya. Maksudnya bukan ada waktu buka tutup kayak toko gitu kan. Makanya Bukan 9 to 5 lah kayak Yes. kantor-kantor. Yang memberatkan aku dan menjadi triggernya akhirnya karena aku tuh pengen lebaran, sesimpel itu. Emang Oh dulu iya, nggak lebaran-lebaran? Jadi ini mungkin penderitaan kita ya selama jadi jurnalis news presenter, bukan nggak pernah lebaran, nggak. Kebetulan aja pas lebaran, pas tugas. Nah, jadi gitu. bukan nggak pernah lebaran. Kayak gini deh, kamu berapa? 10 tahun? Hey, 8. 8 tahun di Indosiar, lebaran berapa kali? Sama keluarga di hari H? Lebarannya di hari H. Wah, alhamdulillah lebaran ada yang nggak lebaran sama sekali ada, tapi yang keseringan tuh sholat dulu langsung dur siaran atau Oh, nggak nggak siaran sempet. dulu Masih sempat sholat, berarti masih Gitu. sempat sholat dulu. Kadang-kadang Iya. kan kita kalau udah siaran pagi, ya Udah, udah gitu sampai bisa. selesai. Itu sih yang akhirnya membuat aku kayak aku ingin mencari sesuatu yang bisa lebaran setiap tahun. Bisa sih cuti, cuma kan kayak gini. Aku Kan harus gantian. Aku tahun ini cuti ya gitu. Berarti tahun depan ya bisa Udah cuti ketahuan, lagi betul, gitu kan. nggak bisa cuti. Ntar diomongin lah sekantor itu lah Masa? sebenarnya. Masa? Nggak tahu kan? Kalau saya nggak pernah ngomongin ya? diomongin. Saya yang ngomongin. Jadi bisa-bisanya dia cuti tiap tahun gitu ya. Jadi ada yang ngomongin. Iya, ini dia yang ngomongin. Kan, hei, lanjut. Tolong fokus ke pertanyaannya. Udah selesai? Udah, silakan. Saya nih? Boleh. Oke, 12 tahun. 12 tahun, ber-12 tahun berkata Wanda, banyak berkah, banyak rezeki, pintu Alhamdulillah. rezeki, mungkin namanya orang, ada titik jenuhnya. Nah, ibaratnya kalau aku tuh punya prinsip gini, Mbak Utri. Kalau aku sudah sayang sama sesuatu, jangan sampai aku gumoh, senek,
akhirnya jadi benci. Jadi aku ini sudah sangat sayang sama jurnalis karena cita-cita dari kecil itu. Alhamdulillah ibu juga merestui cita-cita itu, kuliah juga dari jurnalis kan. Nah ketika tahun 2022 mulai jenuh nih, jangan sampai dalam hati aku udah jenuh ya Allah, boleh nggak aku break sebentar, refresh dulu, baru nanti terserah kalau Allah mau ngasih jalan ke jurnalis lagi nggak apa-apa. Nah bergulatlah tuh dengan orang tua, utamanya ibu, boleh nggak saya resign? Nggak boleh. Saya tuh pengen resign, nggak boleh. Nanti ibu nggak bisa lihat kamu setiap pagi. Obat kangennya itu, karena jarang pulang kan. Iya, jarang pulang. Dan ibu tuh suka banget nonton berita gitu dan bikin sorry itu fans pertama saya adalah ibu. Yang ngetek-ngetek. Dan kebanggaan, lihat tuh anakku tuh benar. gitu kan. Anak aku tuh gitu Iya, ya. pernah almarhum papa juga gitu. Jadi setiap dulu zamannya dulu masih Video-video nyanyi kan. masuk TV gitu kan. Itu RT Dikasih tahu anak saya nonton ya. Ya SMS ya zaman dulu SMS. Nonton ya besok jam 9 ayo si Wanda cenah teh. Pisan teh kan sudah pisan gitu. Iya, Nah, itu jadi alasan ibu pokoknya nggak boleh resign karena Nggak boleh. nanti nggak lihat lagi di TV gitu. Nah cuman aku kuatkan dengan bisa lihat kok Bu, saya punya ada platform namanya digital. Insya Allah nanti saya jadi dulu bilangnya YouTuber. Yang YouTuber itu loh Bu, yang kayak Atta Gledek gitu ya atau siapa lah gitu kan. Mungkin nanti ada Ate Lilintar, ada David Gledek ya. Tapi dia jebet gitu ya, bukan beda-beda. Nah dari situ akhirnya ya menemukan dunia, ternyata duniaku setelah jadi jurnalis adalah pelari dan content creator. Alhamdulillah. Kita sebagai content creator gitu ya. Selebgram. Ini luar biasa loh kalian tuh mengubah switch gitu ya. Iya. Kira-kira menurut kalian apa yang paling bikin kangen ketika sekarang udah jadi content creator nih, ya kan? Sumpah rindu karena aku denger kita kan selalu pakai ini kan, earpiece. Jadi kan ada orang di belakang sana lah yang selalu ngasih kita kode untuk baca ini gitu kan. Dan yang aku rindukan adalah bumpernya jeng 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 jet. Halo mirsa bersama saya Wanda Dwi. Berasa kayak keren banget. Iya kayak bener-bener. Itu yang aku kangenin. Jadi makanya Itu aku rasakan kalau aku siang nih lagi kamar mandi, kebetulan muter liputan siang. Neng. Aku pengen kayak saya udah ketinggi. Pengen buru-buru lari. itu sih udah bukan Anda, udah bukan giliran kalian Saya. gitu ya. Siarannya kangen banget. Nah, itu dia. Nah, kebetulannya lagi kalian berdua ini setelah setelah resign dari TV, dari news presenter, kebetulan dua-duanya adalah run antusias ya. Sebentar gitu nggak sih? Run antusias ya. Running antusias. Maratoner guys, maratoner luar biasa. Gila. Berlari 42 kilo 4 jam itu rasanya. Mau jadi apa sih? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Lari 40 kilo itu mau apa? Ini pertanyaan ibu saya juga. Kamu itu sudah tua, tiba-tiba atlet, mau jadi apa? Nggak tahu. Tapi sebenarnya, kenapa dia memutuskan buat lari? Pasti ya, ibu kan juga sudah mulai mencintai lari dan ada kenikmatan sendiri di lari ya. Betul. Jadi kejenuhan hidup, kerja apa segala macam itu akan hilang ketika kita berlari. Dan kenapa kami memilih jadi maratoner? Setuju nggak sih kalau maraton itu adalah miniatur kehidupan? Bener. Miniatur kehidupan. Jadi kayak mana? Karena boleh kita berjam-jam kan, kita berjam-jam harus sampai finish gitu kan. Udah gitu kayak kilometer di atas 30 itu adalah kayak Halo-halo bergembira. Halo-halo bergembira kalau disebutnya. Kalau aku menyebutnya itu adalah race sesungguhnya di atas 30 km. Karena yang ditantang itu udah bukan fisik lagi, diri sendiri. Mental juga kan kayak kira udah jauh banget ngapain? Aduh capek, udah nggak ya? Tapi kan dikit lagi gitu kayak akhirnya kan perang sama diri sendiri. Makanya itu kenapa disebut maraton itu adalah miniatur kehidupan karena kan di dunia ini juga kita berlari kan. Mulai mencintai lari deh dari apa? Nah, Tadi kan belum aku tanya ya. betul. Ini nyambung ke thank you next ya. Thank you yang aku maksud adalah untuk yang bridging ke lari, thank you. Bukannya thank you gara-gara COVID ya, tapi thank you juga. COVID itu selain membawa ya mungkin kesedihan untuk semua orang, tapi membawa berkah salah satunya buat aku. Thank you karena ada waktu luang cukup panjang, akhirnya aku berpikir bahwa udah usia 30-an harus olahraga, Fit. Ini di saat orang kena COVID sudah berguguran satu-satu karena nggak pernah olahraga, lu harus olahraga. Nah, dari situ menyadarkan aku bahwa COVID ini harus dilawan dengan hidup sehat, olahraga. Dari situlah saya mulai sepeda dan berlari, mengajak Anda bersepeda sampai jauh ke kota Kupang. Biasa. Kenapa saya mau ya pada saat itu? Dulu juga zamannya dia belum lari nih, makannya itu kan semuanya karbo isinya ya. Iya. Nasi, kentang, mie. Udah Allah. Pokoknya Proteinnya mana deh? Iya, pipinya masih bolo-bolo gitu kan. Kayak Mas Dil ya. Akhirnya sekarang karena lari, Bolo-bolo. sudah mulai menjaga pola makan. Betul. Karena kan kayak you are what you eat gitu Betul, kan. you are Jadi what you kayak ya udah kita juga di usia
yang semakin Senior ya. Apa? Semakin melegenda. Bahasa halusnya semakin melegenda ini ya tubuh kan harus dirawat. Kan kita pengen lebih bersama dengan keluarga lebih lama. Nah itu karena kesehatan alasannya. Salah satu ikhtiarnya untuk sehat sebenarnya. Nah, oke, berarti kan kita sekarang ngomong ke next-nya. Apa selanjutnya? Next-nya dari itu tuh apa? Kalian mau ngapain sih? Mau ngapain? Aku pertama kalau dari dunia pelarian masih pengen maraton pastinya. Jadi maraton lagi di Maraton tempat-tempat lagi yang di lain. tempat gitu ya? lain. Kemarin habis dari Berlin kan? Iya, kemarin dari Berlin. Tepuk tangan dulu dong. Virgin Marathon Berlin untuk yang Virginnya maksudnya untuk yang luar negeri Luar ya, negeri. yang luar negerinya. Sudah David pertama kali maraton di Bali kemarin ya, Bali. Itu Ada cerita perayaan gitu. setahun resign. Pas banget. Jadi dulu resignnya itu 3 hari sebelum Bali Marathon 2023. Nah ini pas di hari H Marathon itulah setahun saya resign. Wih luar biasa. Jadi ini hadiah yang luar biasa juga ya untuk diri sendiri gitu ya. Betul. Pencapaiannya akhirnya bisa menjadi maratoner. Nextnya apa? Mau ngapain kalian tuh? Kalau aku pribadi, karena ya ini kan bergabung bersama teman-teman di Posting, tentu ilmu yang aku dapat di 12 tahunku yang di Thank You, itu aku akan tularkan ke bersama kita ya, bersama adik-adik yang di depan kamera ini ya. Kita ingin membangun Posting ini lebih besar gitu ya, Amin. dengan berbagai program yang tentunya bukan hanya banyak tapi berdampak. Amin. Nah itu nextnya sama ya, kalau misalnya masih dikasih kesempatan di dunia pelarian, pengen lah nyoba maraton lagi ke luar negeri. Sekarang alhamdulillah hampir setiap minggu, mohon maaf ya Bapak CEO, kalau saya setiap minggu MC, alhamdulillah ada MC lari. Tapi ya itu, Maaf ibu ini CEO. karir yang luar biasa banget kan. Jadi apa namanya, bukan hanya run antusias tapi juga akhirnya karir baru loh. Iya, MC lari, Ada MC lari. MC lari luar biasa. Ada beberapa, boleh di-mention ya. Ya Allah, saya pengen nextnya adalah Pokari Bandung ya. Amin. Saya MC-nya, boleh? Amin. Boleh? Sponsornya boleh ya? My Bank, boleh? Tolong Boleh, saya di thank boleh. you next dulu. Thank you next dulu. Boleh tap in. Oh iya, ya, ya banyak maraton-maraton yang Iya. gede, acara-acara running yang gede, yang itu masih jadi goalsku untuk yang someday aku akan di situ. Amin. Dan akan di luar negeri juga ya. Amin, ya Allah, amin. Dan itu karir yang sekali lagi by accident sih sebenarnya ya, Betul, by karena accident. kan pengennya lari gitu, Ya. run antusias, tapi akhirnya ya dapat karir baru lah Dapat sebagai jalan dari MC. Betul, sebagai MC lari Alhamdulillah. ternama gitu ya, dan hampir semua event lari lah ya. Akan ke TV lagi nggak? Kalau ditanyakan ke TV, mungkin suatu saat nanti akan ke TV. Entah di depan layar, entah di belakang Belakang layar. layar. Karena gimana ya Bu Tri ya? Dari ini flashback Itu sedikit. passion tersendiri ya. Jadi percaya nggak percaya, Liputan 6 itu adalah impian ibuku. Jadi ibuku dulu, kalau misalnya aku masih kecil nih, berangkat sekolah kan ditontonin sama kartun kan biasanya. Iya, iya. Ini nggak, nonton Liputan 6. Dan ibuku pernah bilang begini, Bayu Setiono, ibu suka, dia ganteng, pintar. Anak ibu pengen kayak begitu, bangga ibu ngeliatnya. Masuk. Dan kayak langsung jadi passion, kuliah jurnalistik. Dan Pas ya. basicnya tuh bener-bener yang pengen di lapangan gitu. Artinya segigi itu, Segigi sekuat, itu, secinta se-passion itu sebenarnya. Cinta itu gitu Kalau ya. tanya mau masuk TV, someday. Oke. Apa nextnya? Ayo Wanda, apa nextnya? Nextnya, yang pasti sama dengan Kak David ingin membesarkan Posting karena kan backgroundnya kita orang media, jadi pengen Betul. sebenarnya bukan hanya untuk validasi untuk diri sendiri bahwa kayak gue juga bisa loh membangun media, bukan kayak gitu, tapi pengen lebih berdampak untuk banyak orang. Kalau misalnya usaha kita besar kan, insya Allah juga yang kerja di kita juga banyak. Nah, uang yang kita beri ke mereka itu Ada juga berkah di situ, berkah. betul. Pengen juga jadi seorang entrepreneur. Yang pertama aku buka media ini, coba membesarkan Posting. Yang kedua juga pengen bergerak di bidang F&B juga gitu, karena kalau F&B juga kan pasti ya ada barang gitu kan, bisa dijualnya bisa lebih cepat gitu. Kalau kita kan jasa ya memang butuh proses begitu. Terus pengen jadi dosen. Oh, Masya Allah, ya tabarakallah. Dosennya kalau begini gimana sih susahnya? Betah kayaknya. Pengen ngambil S2 makanya. Oke. Semoga Oke. segera supaya Amin. pengen jadi dosen. Abis pengen jadi dosen, kalau ada kesempatan ada freelance siaran mungkin, nanti ditanya akan balik lagi ke TV nggak? Kalau ada yang freelance TV, Boleh? boleh siaran doang. Tap in dulu di sini loh. Saya punya Bisa pertanyaan gitu yang lebih penting untuk kalian. Nanti kita Thank you, Next. Kita undang nanti dia ya. Bagus ya. Saya ke David Rizal dulu, saya gedein dulu suaranya. Apa yang diingat oleh David Rizal ketika melihat ini?
Ya, selamat siang Joni Kita dan dengar. saudara. Saat ini saya tengah berada di Masjid Al-Batani yang merupakan tempat di mana upacara sholat jenazah dari almarhum Hikmat Tomek dilaksanakan pada malam harinya, langsung dibawa ke Banten ditemani oleh istrinya atau ahli Fausia menggunakan ambulans, dan saat ini ratusan jenazah ikut turut Ratusan jenazah ikut mengantar, gimana dong? Jenazahnya nganterin ya. Agak serem ya. Bayangin ya. Iya. Kalau dari video ini yang aku inget ya, dulu waktu meninggalnya Hikmat Tomek, jadi suaminya Ratu Atut Fausia, Gubernur Banten dulu, itu mendadak. Namanya kita kan harus siap ya. Betul, dari Jakarta 2 jam suruh ke Banten. Suruh live report, itu jenazah masih ada di masjid. Harus bener-bener kamu nyampe langsung siaran, bukan siaran langsung siaran. Anak baru. Di sini produser galak. Kenapa terlambat? Dalam hatiku, jauh. Bukan saya yang nyetir. Nah, panik. Ngomonglah itu. Itu betul. Ratusan jenazah. Nah, yang ingin saya ketahui adalah setelah kamu ngomong begitu, apa pendapat kantor? Nah, di telepon sama manajer, David, kamu ngomong apa? Ngomong apa ya, Kang? Kawan waktu itu. Coba kamu pulang, preview nanti. Ah iya Kang, maaf Kang, tutup kameramen. Emang apa sih? Lu kayaknya ngomong ratusan jenazah deh. Enggak mungkin aku ngomong gitu. Emang kadang suka nggak sadar ya gitu Nggak ya. sadar. Betul, live report tuh gitu. Itulah. Nah, sekarang untuk Wanda, kalau lihat ini ada apa? Itu siapa itu? Hey! Next. Hey, tunggu dulu, belum thank you. Belum thank you, belum Udah next. next, bisa nggak? Bisa nggak? Next. Coba. Itu siapa? Jadi Itu siapa itu kurus banget? ini dulu mah ditinggiin deh. ini ya. tuh adalah salah satu ikonnya program kita dulu waktu di Indosiar, namanya Patroli. Nah, hadap belakang ini adalah Wanda. Jadi dia selama ini di jalan nggak ada orang tahu karena dia hadap belakang. Ini bukan salah satu segmen Jeng Patrol namanya. Jadi dia tuh menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran yang ada di jalanan lah. Coba Jeng ya Patrol, sekali dong. kamu tahu Jeng Patrol gimana? Sekali Coba. aja. Hadap belakang. Iya, Nih. kayak sah Enggak, gitu. nggak usah ya, ada depan aja coba. Hai, Jeng Patroliers, apa kabarnya nih? Ketemu lagi sama aku, Jeng. Oke, itu tadi kan ada 2. Ini masih ada satu lagi, boleh ya? Banyak ya. Boleh. Iya, satu lagi aja. Oke deh. Gitu ya. Ini kayaknya serius. Sedih deh. Aku tahu ini. Aku tahu tuh kan. Sama tadi dia nangis. Di sini. Belum. Kayak ini ada 2 kejadian penting dalam hidup Wanda dan Iya. David. Ini terjadi mereka berdua lagi pada siaran gitu ya. Dan mereka menerima berita duka. Nah, boleh diceritain pada saat itu. Tuh, aku kan udah cerambai gitu. Mereka cek sudah mah dewek. Ya gitulah. Ya gitulah. Ayo tuh. Coba bisa. Dulu boleh nggak? Takut aku bulu mataku copot. Ya, jadi begitu teman-teman. Lagi siaran patroli. Saat itu kan live ya, nggak ada tapping kan kalau siang kan. Terus aku dapat WhatsApp. Aku panggil adek, papa pingsan gitu. Terus aku pikir ya, apa sih pingsan gitu kan? Tapi karena aku lagi live ya udahlah. Terus nelfonin aja si ibu tuh. Selama papa ibu masih ada tuh pasti TV-nya, kalau aku siaran pasti TV-nya Indosiar gitu, karena ya orang tua ya bangga ngeliat anaknya gitu kan. Kan udah tahu aku lagi siaran, kenapa nelfonin terus ya gitu. Sampai suatu ketika makeup artis yang saat lagi bertugas kayak, mana ini nelfonin terus gitu. Ya udah aku angkat. Bu kenapa? Pas lagi iklan. Bu kenapa? Aku bilang gitu. Ada papa kosong. Kosong apa sih? Bilang gitu kan. Tapi kayak nggak jelas gitu teleponnya. Tapi aku nggak tahu kenapa feeling aku kayak, ya Allah jangan sekarang dong gitu. Padahal papa lagi sehat banget, lagi sehat, nggak ada isu sakit. Memang jantung udah dari 2007. Waktu itu meninggalnya 2019. Tapi selama itu tuh sehat gitu, nggak ada sakit, nggak ada apa. Tapi aku langsung kayak pas ada itu tuh kayak, ya Allah jangan sekarang dong, jangan sekarang gitu. Bergejolak lah kan pas di siaran, udah nangis panik. Terus juga di kupingku tuh udah kayak, ya udah, Wanda nggak usah siaran lagi. Tapi ada nggak bisa lah, gimana ceritanya program tiba-tiba nggak ada presenter gitu kan. Udah lanjut aja. Ya udah, dengan kondisi menangis itu, aku harus selesaikan program. Udah selesai programnya, akhirnya udah aku memutuskan pulang. Aku telepon lagi ke ibuku kan, Bu aku harus gimana? Udah pulang. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit kalau papa pingsan? Udah pulang. Kenapa pulang? Ya udah deh, papa udah nggak ada.
di lift aku langsung jatuh, buang. Security pun aku angkat mungkin. Mbak, kenapa Mbak? Saat itu tuh aku kan memutuskan naik kereta kan, aku promo di Bogor, memutuskan naik kereta. Terus kayak otakku udah buntu banget, udah kayak nggak bisa mikir, ini gue harus naik apa gitu kan. Kayak udah pesen Grab gitu ya, buat naik pulang itu nggak alut banget rasanya. Tapi itulah profesionalitas sebuah pekerjaan di saat kita berduka, tapi kita harus menyelesaikan itu. Walaupun aku berbelit-belit banget ngomongnya ya. Dan itulah pokoknya menceritakan itu pasti sampai kapanpun masih gitu. Menjaga profesionalitas itu memang nggak mudah gitu ya. Dan bukan hanya Wanda tapi juga Dava merasakan hal yang sama. Aduh, kenapa aku yang jadi ikut nangis ya? Gimana? Jadi waktu itu Asian Games 2018 di Palembang. Kebetulan aku liputan sendiri tanpa kameramen. Jadi bener-bener aku sendiri bawa kamera, ngedit, live report segala macam. Ini tuh 3 hari sebelum penutupan. Ingat banget itu hari Jumat, sepak takraw yang tanding. Nah waktu itu tiba-tiba dikabarin ibu. Dikabarin ibu. Itu setengah jam sebelum live report. Le, pulang ya. Loh, kenapa pulang? Masih belum, masih 3 hari lagi. Enggak, pulang. Tutup. Udah mulai panik nih. Ini bapak tiri, bukan bapak kandung. Ini nge-flashback di tahun 2013 sama kata-kata gitu. Le, pulang ya. Wah, itu langsung kayak, ya Allah, baru punya bapak lagi loh. Ibu tuh baru sembuh dari lukanya loh. Kenapa sih harus begini lagi? Ya udah tahu, udah nebak. Tapi masih belum berusaha, masih kayak enggak, kok aman. Akhirnya menulis skrip, mau laporan di telepon, David siaran ya, habis ini live report. Iya, siap. Itu orang Qatar belum tahu? Belum tahu, karena masih belum yakin bahwa meninggal. Belum ada kata-kata meninggal. Sampai akhirnya adik yang cewek nelpon dengan kata-kata yang sama, dengan teriakan yang sama. Mas, kita nggak punya bapak lagi. Wah, itu rasanya bener-bener yang kayak, tahan nangis. Waktu itu ada Gita Hermanda, dia denger, dia langsung nepuk, aku gini, jangan. Nanti aku nangis. Biarkan aku sendiri. Aku gini, ya Allah, ini gimana caranya biar aku tetap bisa live report, tapi aku pengen buru-buru pulang. Sampai nelfon kantor, bapak saya meninggal, tapi saya pengen live report. Gimana? Enggak, pulang. Enggak bisa. Ini 5 menit lagi, nggak mungkin digantiin. Akhirnya udah. Dan kalau dilihat raut wajah di situ, sebenarnya menyimpan kesedihan, tapi harus pura-pura bahagia karena sepak takraw menang. Wah, waktu itu. Jadi benar-benar kayak, selesai. padahal hatinya lagi. Iya. Kembali ke studio. Tutup semua, hidup itu langsung kayak sunyi. Wah, nangis. Ya semoga kita sedih sama-sama, sukses sama-sama ya. Amin. Aku sebel sama ini. Mohon maaf ya. Jadi thank you next ini. Alhamdulillah episode kali ini menghadirkan sahabat-sahabat terbaik saya. Dua-duanya kita sama-sama membangun dari awal dan semoga ini menjadi langkah yang luar biasa untuk kita ke depannya nanti. Amin. So, thank you next. Selesai episode kali ini. Terima kasih, David. Terima kasih, Wanda. Thank you so much. Mohon maaf sudah mengoyak-ngoyak emosi ya pada saat hari ini ya. Anyway, thank you. Jangan lupa like and subscribe tentu saja untuk thank you next supaya nanti akan banyak lagi episode-episode selanjutnya ya. Amin. Terima kasih. Dadah. Ya.